Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, salam dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Pagi ini kita semua berada dengan tubuh yang diberkati Tuhan dan sudah berada di hari pertama di minggu kerja kita yang baru. Sebelum kita menjalani dan melaksanakan semua tanggung jawab kita di hari ini, mari kita mengambil saat teduh untuk kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini kembali kami sujud menyembah dalam doa syukur kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dan kami sudah dihantar memasuki minggu kerja kami yang baru. Di hari pertama ini kami ingin mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan dan hikmat sehingga kami mengerti, lalu kami bawa itu di dalam setiap langkah kami hari ini untuk kami berlakukan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-12, pada ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kemarahan dan kemurahan. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Salah satu sifat Tuhan adalah Tuhan begitu murah hati terhadap semua orang. Kemurahan hati Tuhan, Tuhan selalu tunjukkan bagi setiap umat kepunyaannya. Dan ia selalu mendengar dan memberikan apa yang diinginkan atau yang diminta oleh umatnya. Bahkan yang tidak diminta pun Allah selalu memberikan. Karena itu Allah kita atau Allah bangsa Israel penuh dengan kemurahan. Tapi Allah juga punya sifat kemarahan. Kemarahan itu membuktikan cinta kasih Dia. Kalau umat kepunyaannya tidak pernah mendengar apa yang Dia peringatkan melalui Nabi Yesaya. Allah yang penuh kasih bisa saja Dia memunculkan kemarahan ketika umatnya berkali-kali tidak mau mendengar. Yesaya sebagai orang utusan Allah menyampaikan kabar, menyampaikan nubuatannya di hadapan bangsa Israel. Bahwa Allah murka terhadap mereka karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang Allah katakan, Allah peringatkan. Dan karena itu mereka juga kemudian nubuatan Yesaya itu terbukti, Israel masuk dalam pembuangan. Dalam hukuman selama 70 tahun. Dalam masa itu kemudian Tuhan memperlihatkan kemurahan hatinya. Dan Dia mulai meredahkan kemurkaannya kepada bangsanya sendiri, kepada umat kepunyaannya sendiri, yaitu bangsa Israel. Lalu Allah memanggil mereka pulang kembali. Allah menyatukan kembali bangsa kepunyaannya, bangsa atau umat kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita sebagai orang tua, kadang kita juga mau menunjukkan kemurahan hati kita kepada anak kita. Kalau ia mau dengar-dengaran. Tapi kita akan juga memperlihatkan kemarahan kita ketika anak kita tidak mau mendengarkan nasihat bahkan peringatan kita. Maka kita pun bisa menunjukkan kemarahan. Dan kemarahan itu sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Dia. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam perjalanan waktu kita sebenarnya kita tahu bahwa akibat dosa semua umat manusia jatuh dalam kematian kekal. Tapi Allah penuh kemurahan dan Dia hadir menyelamatkan manusia melalui kedatangan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah jawaban yang Allah berikan
bahwa sekarang kita semua memperoleh kemurahan dari Allah. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki seluruh hidup kita, supaya kita mampu mempersembahkan yang terbaik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ibu bapak, anak-anak yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dengan nubuatannya Yesaya juga kita rasakan. Bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah bentuk Allah sudah mulai memperlihatkan kemurahannya. Dan Allah mulai redah murkanya terhadap umat manusia. Dan kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa memperoleh kembali kemurahan Allah. Keselamatan yang Dia berikan. Dengan catatan kita mau bertobat. Dan Tuhan datang dengan pengampunan. Mari saudaraku, pengampunan sudah dibuka oleh Tuhan ketika Yesus datang dan mati untuk kita semua. Dan Dia bangkit membuka kesempatan buat kita, membuka pintu pertobatan supaya kita berbalik kepada Allah. Dan kita menikmati kemurahannya. Selamat berkarya, mari kita terus nikmati kemurahan Allah. Lalu kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan Tuhan selalu memberkati saudara dan saya, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Pagi ini kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Pagi ini kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Novrianto Tununai, dan keluarga Bapak Dani Watimena. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Alfred Sarayar dan Ibu Devi Asmia. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Demikian juga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Sumanto dan Ibu Susana Sunarsi, keluarga Bapak Welan William Kairupan dan Ibu Felidia Kristarima Kairupan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor pelayanan 1. Tuhan berkati Bapak Gultom dalam proses pemulihannya, diberikan pemulihan secara sempurna dari kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pegawai kantor gereja. Kami berdoa untuk koster keamanan. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk majelis sinode selaku pimpinan. Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Doa syukur dan permohonan kami di pagi hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.